adik-adik semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Dias, Kak Ilona, dan juga Kak Yeski di sini untuk kita sama-sama sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi ini semua karena kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya masih semangat kan? Kalau masih, kakak undang adik-adik sama-sama buat bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pakai gerakan ya semuanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji nama Tuhan, adik-adik tetap semangat semuanya. Kita lanjut lagu pujian kita dengan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Di nama Tuhan, adik-adik silakan duduk, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu, Terima Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hati pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik sekalian, jumpa lagi kita dalam renungan singkat di hari ini. Ya, sebelum itu Kak Herol pengen cerita dalam kisah ini ada seorang bapak yang tertulis dalam Alkitab ya. Seorang bapak ini punya iman yang luar biasa, bahkan menjadi tokoh iman. Ya, nanti kalau teman-teman baca di kitab Ibrani itu namanya itu disebut gitu ya. Dan bapak ini menjadi tokoh iman yang luar biasa, dikenal banyak orang, bahkan menjadi bapak leluhur bahkan buat kita semua ya. Paling teman-teman sudah tahu bapak ini. Ya, bapak ini namanya Bapak Abraham. Mari adik-adik semua kita buka Alkitab kita ya, yang adik-adik sudah pegang di tangan kalian semua. Buka dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Carol bacakan buat teman-teman sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram ya, jadi Abram ini adalah nama Abraham sebelumnya ya. Jadi nama Abram ini dan Abraham itu sama, orangnya sama. Jadi kalau teman-teman baca itu jangan berpikir oh Abram dan Abraham itu beda, sama teman-teman. Ini nama dia sebelum nanti ada Tuhan berikan nama yang baru, cuma ditambah saja. Tapi pada dasarnya itu Abram dan Abraham itu sama ya. Jadi ayat yang pertama bunyinya begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram atau Abraham, pergilah dari negerimu, ya ini perintahnya ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu ya. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada bapak ini, bapak Abram ini atau Abraham ini untuk pergi keluar dari keluarganya, pergi ke satu daerah yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu tempatnya seperti apa ya. Nanti kalau adik-adik baca di ayat kedua, ayat ketiga, bahkan sampai seluruh pasal 1, adik-adik tidak akan temukan tempat itu di mana gitu. Tuhan cuman berikan petunjuk kepada Bapak Abraham ini untuk keluar, pergi, ya kan, Tuhan akan sertai, tetapi Tuhan nggak beritahu namanya kemana.
Itu mungkin kalau kita yang sering mudik, ya kan, kita yang sering keluar, mungkin keluar kota, mungkin orang tua sering bilang kita ke Bali, kita ke manapun itu kita tahu gitu tempatnya. Tetapi beda dengan Bapak Abraham ini, ketika dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat, Allah tidak memberitahu namanya seperti apa, nama tempat itu di mana, lokasinya seperti apa, nanti tempat sana tuh modelnya seperti apa. Allah tidak beritahu kepada Bapak ini. Tetapi satu hal yang menarik untuk teman-teman sekalian adalah bagaimana kita melihat respon atau sifat atau bentuk dari Bapak Abraham ini, melihat bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan, kemudian apa yang harus dilakukan itu. Bapak ini tidak kemudian bertanya-tanya kepada Abraham, tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, tidak bertanya-tanya, Tuhan, tempat yang nanti saya akan pergi ini modelnya seperti apa atau di mana Tuhan, tidak. Tetapi yang dia lakukan adalah dia dan dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sebenarnya ini yang harus kita pelajari juga bersama-sama, menjadi contoh bagi Kak Herol dan adik-adik sekalian, yaitu adalah bagaimana kita mendengar dan kita melakukan. Ya, nanti kalau teman-teman baca di ayat 2, 3 dan sampai seterusnya, itu teman-teman akan ketemukan ayat di mana dikatakan keesokan harinya Abraham langsung pergi bersiap-siap membawa istrinya dan anak-anaknya, semua pergi keluar, pergi ke tempat di mana Allah berfirman, gitu, kemana tempat yang akan Allah tuju. Jadi Abraham tidak bermalas-malas, tidak menunda-nunda atau tidak bersantai-santai, tetapi ketika dia mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, dia langsung bergegas mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarganya untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Inilah tanda bahwa kita itu mengasihi Tuhan, ya kan? Mungkin adik-adik kalau ditanya siapa yang ingin mengasihi Tuhan, mungkin semua angkat tangan, ya kan? Tapi inilah tanda bahwa seseorang mengasihi Tuhan, tanda bahwa seseorang mencintai Tuhan, tanda bahwa seseorang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan adalah ketika dia mendengar firman Tuhan, dia melakukan. Dia tidak menunda-nunda itu. Dia tidak bersantai-santai. Dia tidak bodo amat, enggak. Itu nanti aja, enggak. Bapak Abraham ini langsung keesokan harinya dia langsung bergegas pergi, karena dia tahu ini yang menyuruh ini adalah Tuhan, dan bahwa saya ini mengasihi Tuhan, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tidak boleh bersantai-santai, ya. Jadi sebenarnya ini menjadi contoh buat kita semua. Jadi adik-adik yang merasa bahwa saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, itu bukan berhenti sampai kepada kita mendengar, tetapi kita harus berhenti sampai di mana kita melakukan. Sehingga Bapak Abraham ini ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia melangkah keluar dari tempat di mana keluarganya berada tadi. Teman-teman lihat kan ayat 1 tadi kan, firman Tuhan bilang keluarlah, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan, dan itu benar-benar Abraham lakukan. Dan itu benar-benar dia lakukan, bukan cuma sebatas dia dengar dan dia tidak melakukan, tetapi dia dengar perintah itu baik-baik, dan ketika dia dengar itu baik-baik, dia melakukan. Karena dia tahu ini adalah bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik sekalian yang merasa atau pengen, saya harus mencintai Tuhan, saya harus menyenangkan Tuhan, saya harus menghormati Tuhan. Tandanya apa? Yaitu melakukan firman Tuhan. Ini bukan hanya mendengar Kak Herol berkhotbah atau guru-guru sekolah minggu yang lain berkhotbah mengajarkan tentang firman Tuhan, yang mungkin diajarkan jangan berbohong atau jangan mencuri dan lain sebagainya. Bukan hanya berhenti sampai mendengar, tapi ketika mendengar bahwa oh iya firman Tuhan bilang saya nggak boleh berbohong, saya nggak boleh melawan orang tua, saya nggak boleh ini dan itu, saya harus lakukan itu karena itu adalah bukti atau itu adalah wujud saya mengasihi Tuhan. Sehingga apa, nanti kalau teman-teman melihat Bapak Abraham ini lewat ketaatannya, lewat kasihnya kepada Tuhan, Abraham ini menjadi orang yang diberkati luar biasa. Nah, Herol rasa juga adik-adik pun akan diberkati secara luar biasa. Karena apa? Adik-adik mengasihi Tuhan, ya. Herol rasa itu saja yang harus kita teman-teman sekalian lakukan. Percaya bahwa ketika saya mengasihi Tuhan, saya harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan, Kak? Baca firman Tuhan dan lakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan atau Alkitab, ya. Mari kita tundukkan kepala teman-teman dan kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami dengar di hari ini Tuhan tanamkan itu, ingatkan kembali, Roh Kudus ambil alih kehidupan adik-adik sekalian yang ini Tuhan. Pimpin kehidupan mereka, bahkan dalam masa pertumbuhan mereka, biarlah roh yang takut akan Tuhan itu kiranya selalu tertanam dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati masa pertumbuhannya, hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, kepintaran, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Allah limpahkan bagi mereka. Bahkan berkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun itu, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.